Kepala BKD Sumet, Sultan Tolang Lubis, mewujudkan gagasan besar Gubernur Bobi Nasution melalui langkah nyata. Sistem manajemen talenta ASN, apa itu? Cita-citanya nggak perlu harus kenal sama gubernur, wakil gubernur, ataupun orang-orang dekat, ataupun siapa yang merasa bisa mengatur jabatan di tingkat provinsi. Cukup kerja bagus saja. Nanti bisa dilihat dari raportnya, dari reportnya, dari penilaiannya, sehingga masuk ke daerah tertentu, masuk ke provinsi, nanti nggak perlu minta backupan lagi, tapi dari nilainya saja nanti. Ya, ini penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sultan Tolang Lubis. Manajemen talenta ini adalah pendekatan strategis untuk mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan individu berbakat dalam sebuah organisasi, mulai dari proses rekrutmen dan penempatan pada posisi jabatannya. Tujuan dan manfaat dari manajemen talenta ini yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan ASN berbakat demi kinerja optimal organisasi. Nah, di sini juga peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi dan karya yang jelas, sehingga terciptanya ASN di masa yang akan datang melalui perencanaan suksesi serta peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Ini yang menjadi harapan kita untuk penerapan manajemen talenta ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui ya, jumlah ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini sebesar 24.411 orang. Ya, ini tentu jumlah yang cukup besar ya, dengan jumlah PNS terdiri dari jumlah PNS 20.897 dan jumlah P3K 3.514 orang. Inilah yang menjadi tentunya tanggung jawab dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terkait pengembangan kompetensi dan manajemen talenta dari para ASN kita. Nah, selanjutnya untuk posisi jabatan struktural yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu sebanyak 1.003 jabatan. Untuk jabatan fungsional itu sebanyak 17.476 jabatan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam pilar manajemen talenta ini memang kita harus melaksanakan ini ya dalam kaitan kita mulai dulu dari yang tahap awal. Tahap awal itulah yang semalam yang kita laksanakan, yaitu penandatangan komitmen kepala daerah. Nah, setelah penandatanganan komitmen ini, maka dilanjutkan kami akan mempersiapkan berbagai hal yang untuk penerapan, sehingga nanti ketika segala persyaratan yang sudah dibutuhkan dan diperlukan ini bisa kami lengkapi, yang kita harapkan adalah adanya surat keputusan dari Kepala BKN RI terkait dengan pelaksanaan manajemen talenta di Provinsi Sumatera Utara. Nah, beberapa hal yang kami persiapkan dalam pelaksanaan manajemen talenta ini ya, ini tentunya ada beberapa hal ya. Selanjutnya ini nanti kami akan mempersiapkan yang namanya komite talenta ya. Ini perlu dibentuk adanya komite talenta di Provinsi Sumatera Utara melalui surat keputusan gubernur. Kemudian ada lagi yang namanya nanti tim kerja manajemen talenta. Ini juga diperlukan melalui surat keputusan gubernur. Kemudian bagaimana penerapannya nanti? Nah, ini dalam manajemen talenta ini kita akan melakukan pemetaan terhadap ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemetaan ini dilakukan dengan cara melakukan
penilaian, ya, penilaian assessment kepada ASN kita, ya, bagaimana potensi yang dimilikinya. Nah, inilah yang nanti akan kami lakukan pemetaan melalui assessment. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana kinerjanya. Nah, dari dua komponen inilah, komponen potensi dan komponen kinerja, maka inilah yang kita dapatkan bagaimana nilai dari ASN kita, sehingga nanti ini akan dimasukkan ke dalam yang namanya kotak nine box. Ya, ini seperti ibaratnya peringkat begitu. Nah, dari sinilah nanti bisa kita melakukan pemetaan dari para ASN kita, dan selanjutnya nanti bagaimana tugas dari Komite Talenta. Komite Talenta inilah yang tentunya nanti akan melihat, ya, bagaimana para ASN ini yang akan menduduki jabatan, ya. Nah, dari hasil pemetaan, kemudian hasil juga kajian dari Komite Talenta, inilah yang nanti diajukan kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara. Tentunya kewenangan PPK lah memilih dari calon-calon yang diajukan oleh Komite Talenta. Nah, inilah kira-kira gambaran ringkasnya seperti itu, gambaran ringkasnya dalam pelaksanaan manajemen talenta ini. Nah, kita harapkan juga ke depan nanti manajemen talenta ini juga akan berjalan di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKN kemarin, Provinsi Sumatera Utara memiliki peluang untuk melaksanakan manajemen talenta ini secara keseluruhan 100%, dan ini peluangnya menjadi yang pertama di Indonesia, ya, karena di provinsi lain belum sepenuhnya kabupaten kotanya mau ikut menerapkan manajemen talenta ini. Inilah yang kita dorong, ya, bagaimana juga kabupaten kota ikut bersama-sama untuk menerapkan manajemen talenta. Harapan kita ke depan juga adalah bagaimana proses mutasi dan rotasi jabatan ini bisa juga antar kabupaten kota, ataupun kabupaten kota ke provinsi, provinsi juga ke kabupaten kota. Nah, ini untuk memudahkan proses mutasi dan rotasi antar instansi. Jadi kira-kira seperti itulah gambarannya, sehingga juga memberikan peluang yang lebih besar kepada para ASN untuk bisa berkarir lebih baik lagi. Nah, harapan kita tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara bisa mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan manajemen talenta ini.